aku akan menjelaskan mengenai proses procure to pay di Odoo. Nah, sebelum itu sekilas tentang proses procure to pay. Jadi proses procure to pay ini dimulai dari permintaan supply, kemudian pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran, kemudian akuntansi atas suatu barang dan jasa tersebut. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu skenario procure to pay yang akan kita jalankan. Jadi begini skenarionya, PT Mantap memerlukan beberapa barang dan berencana akan membelinya ke PT Azur Interior, dan berikut pesanan PT Mantap dengan kode barang FURN 0269, description-nya office chair black sebanyak 10 dengan price per unitnya 100.000 dan confirmation date-nya 27 Februari. Kemudian proses procure to pay ini dimulai dari PT Mantap yang akan membuat permintaan barang atau request for quotation ke PT Azur. Dengan quotation yang dibuat akan meliputi deskripsi seperti berikut, yaitu kode dan nama barang, jumlah barang, harga satuan, dan total harga. Kemudian setelah pembuatan quotation oleh PT Mantap, PT Azur akan mengonfirmasi RFQ sehingga menjadi purchase order. Nah, setelah itu PT Azur akan mengirim barang ke warehouse dan penerimaan akan diterima oleh bagian warehouse. Setelah barang diterima di bagian warehouse, selanjutnya vendor bill dari PT Azur akan dibayarkan 2 kali sesuai perjanjian yang sudah didiskusikan sebelumnya dengan perincian seperti berikut. Jadi, 60% pembayaran pertama dilakukan di depan muka melalui pembayaran bank, kemudian diikuti 40% tagihan pembayaran sisanya menyusul dibayarkan melalui cash. Nah, begini teman-teman skenarionya. Sekarang kita akan coba melakukan procure to pay sesuai dengan skenario tadi. Nah, sebelumnya kita masuk dulu sebagai admin ke database kita. Oke, jangan lupa aktifkan dulu developer mode di sini. Jika belum, teman-teman bisa menonton video sebelumnya untuk mengaktifasi developer mode. Untuk menjalankan procure to pay sesuai skenario sebelumnya, kita akan membuat 3 role user di sini. Yang pertama yaitu accountant, kedua purchasing, dan yang ketiga warehouse. Jadi kita akan pergi dulu ke settings, ke bagian users, dan kita akan buat dulu users. Yang pertama untuk accountant, kita beri nama saja Abi Accountant untuk memudahkan nanti abi@gmail.com. Karena Abi ini akan sebagai accountant, maka di bagian accounting kita perlu mengaktifkannya sebagai billing administrator. Namun sisanya kita pilih blank saja. Ya, jadi teman-teman bisa pilih blank di sini. Ini blank, blank, blank. Yang accounting ini jadikan billing administrator. Kemudian kita create. Nah, kita kembali ke users. Jangan lupa teman-teman juga bisa mengganti password Abi Accountant ini supaya nanti kita bisa login. Caranya, klik action di bagian sini, kemudian change password. Kita masukkan passwordnya supaya nanti kita bisa masuk sebagai Abi ya. Change password. Oke, jika sudah seperti itu kita akan buat lagi role kedua, Putri, kita untuk purchase ya. Emailnya juga kita masukkan aja putri@gmail.com. Kemudian karena Putri ini akan menghandle di bagian purchase, maka di bagian inventory purchase kita akan jadikan dia sebagai administrator. Yang lain kita blank, accounting juga, ini blank, kecuali bagian inventory purchase sebagai administrator. Oke, kita create. Oke, buat supervisor kita ganti juga passwordnya agar nanti teman-teman bisa login. Oke, jika sudah kita buat lagi role ketiga,
Wawan warehouse. Misalnya kita buat Wawan. Nah, karena Wawan ini akan menghandle di bagian inventory, maka di bagian inventory dia akan sebagai administrator. Yang lain kita blank. Untuk accounting juga kita blank. Jadi bagian inventory dia sebagai administrator ya. Kita change password juga. Sebagai admin. Change password. Oke. Jika kembali ke users, kita sudah punya 3 role yang baru, namun tulisannya never connected. Ini nggak apa-apa teman-teman, artinya kita perlu login aja sebagai AB Accountant, Multiplication, dan Wawan Warehouse sehingga dia confirm ya. Kita coba, saya sebelumnya sudah menyediakan 3 window untuk kita masuk sebagai masing-masing role. Yang pertama, kita akan masuk sebagai AB. Masukkan password yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, kita sudah masuk sebagai AB Accountant. Kita lihat, jika di sini kita refresh, maka seharusnya AB Accountant statusnya sudah berubah ya, menjadi confirm. Begitu juga dengan Putri dan Wawan. Oke, di sini saya akan login sebagai Putri. Oke. Sudah login sebagai Putri Purchaser, dan yang terakhir saya akan masuk sebagai Wawan untuk menghandle bagian warehouse. Oke, kita sudah masuk ke akun Wawan Warehouse, dan jika kita cek di sini, kita refresh, seharusnya Abi, Putri, dan Wawan sudah confirm semua. Oke, berarti kita sudah memiliki 3 role untuk menjalankan proses procure to pay. Sekarang yang harus kita lakukan pertama-tama adalah ke tempat Putri Purchaser ya. Kita akan mulai dari proses purchasing untuk procure to pay. Sebelumnya pastikan teman-teman sudah menginstall modul invoicing, inventory, dan purchase ya. Jadi ada 3 yang harus diinstall dulu, invoicing, inventory, dan purchase. Di sini saya ketiganya sudah terinstall. Jadi sekarang kita hanya perlu langsung menjalankan. Pertama kita akan ke purchase. Kita akan buat request for quotation ya. Kita create di sini sesuai dengan skenario. Sesuai dengan skenario kita pilih vendornya Azure Interior. Produknya tadi Office Chair Black yang ini 0269. Oke, kemudian kuantitinya sebanyak 10 item dan unit price-nya sebanyak 100.000. Oke, jika seperti ini artinya teman-teman sudah membuat RFQ-nya. Nah, sebelum RFQ ini berubah menjadi purchase order, di sini teman-teman bisa lihat stage-nya masih RFQ, kita akan mengirim RFQ ini untuk divalidasi oleh pihak vendor terlebih dahulu. Jadi kita akan klik send by email di sini. Oke, di sini sudah ada template dari Odoo untuk mengirim email kepada vendor. Saya akan pakai template email saja yang menyertakan RFQ-nya, kemudian klik send. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, artinya RFQ-nya sudah tersend dan stage-nya sudah berubah menjadi RFQ send. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita harus mengubah RFQ ini menjadi purchase order dengan mengklik confirm order di sini. Oke, kita klik. Dan stage-nya sudah berubah menjadi purchase order. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke role Wawan Warehouse ya. Di sini kita akan masuk ke role Wawan Warehouse. Kita masuk ke bagian inventory di sini. Kemudian receive, kita klik di sini. Nah, sudah terbuat P009 yang tadi Azure Interior di sini ya. Kita klik yang P009 sesuai
purchase order kita yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, di bagian warehouse akan memvalidasi banyaknya barang yang sudah diterima. Jadi dalam skenario ini, kita akan langsung menerima barangnya secara penuh, yaitu sebanyak 10. Jika sudah seperti ini, kita klik validate. Nanti stage day ready akan berubah menjadi done. Oke, kita klik. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Di sini artinya barangnya sudah diterima oleh pihak warehouse sebanyak 10 unit. Jika barangnya sudah diterima, kita kembali lagi ke bagian purchase. Nah, teman-teman perlu perhatikan stage-nya ya. Nanti send PO by email ini akan berubah. Kita refresh karena sudah diterima oleh pihak warehouse. Nah, akan muncul pilihan create bill di sini. Karena sudah tertulis di sini Wawan Warehouse sudah menerima barangnya. Jadi kita sudah bisa membuat create bill untuk kemudian dibayarkan oleh pihak accountant ya. Kita create bill di sini. Dan akan muncul draft untuk vendor bill. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke role AB accountant untuk melakukan pembayaran. Kita masuk ke bagian invoicing. Kemudian ke bagian vendors dan bills. Nah, di sini sudah ada ya Azure Interior 1 juta yang akan kita bayarkan. Oke, kita klik. Karena vendor bill ini masih berbentuk draft, yang perlu kita lakukan adalah memasukkan bill date-nya hari ini akan dibayarkan. Dan kemudian kita klik confirm di sini. Supaya draft vendor bill ini terpause ya. Kita klik confirm. Nah, jika sudah seperti ini, artinya vendor bill-nya sudah terbuat menjadi bill, bukan draft lagi. Ya, artinya sudah terbuat bill-nya. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke proses pembayaran dengan mengklik register payment di sini. Kita klik. Sesuai skenario, pembayaran akan dilakukan 2 kali, 60% yang pertama akan melalui bank. Karena 60% dari 1 juta adalah 600, jadi kita akan masukkan nominalnya 600 di sini. Dan teman-teman bisa melihat jika pembayaran tidak dilakukan sepenuhnya, maka akan ada tampilan muncul di sini ya. Nah, di sini akan ada tampilan kurang 400 dan ada pilihan keep open atau mark as fully paid. Karena kita akan membayarnya kedua kali, 400.000, kita akan pilih klik keep open supaya bisa dibayarkan kembali. Jadi sesuai skenario, pembayaran 60% pertama yaitu 600.000 melalui jurnal bank. Oke, dan kita pilih keep open untuk pembayaran selanjutnya. Kita create payment. Nah, jika sudah seperti ini, akan muncul tanda parsial di sini. Ya, artinya pembayaran baru dilakukan setengahnya di sini tertulis 600.000. Jika kita masuk juga ke bagian putri purchaser ya, tadi vendor bill-nya draft, kita refresh. Akan muncul juga tampilan parsial. Di sini sudah ada tulisan dibayarkan oleh AB Accountant partially paid. Jadi akan ada tanda parsial. Oke, kita lanjutkan skenarionya. Kita akan membayarkan untuk sisanya 400.000 secara case ya. Nah, jika 400.000 ini tidak langsung kita bayarkan, jadi misalnya kita kurangi lagi 200.000, akan muncul lagi di sini. Akan muncul lagi kurangnya. Jadi Odoo ini otomatis menghitung kurangnya bayar kita. Ya. Oke, kita akan lanjut sesuai skenario 400.000 40%, sisanya akan dibayarkan melalui case. Kita akan coba create payment dan teman-teman akan melihat berubah. Ya, jadi tandanya dari parsial akan menjadi paid, artinya sudah berhasil dibayarkan sepenuhnya. Di sini juga ada tandanya paid 400.000 dan 600.000 sehingga sisanya sudah 0. Begitu juga di bagian purchase, ini masih parsial. Jika kita refresh, bill sudah ada tanda paid dan invoice sudah dari partially paid sudah berubah menjadi paid, payment statusnya. Oke. Jadi jika sudah ada muncul tanda ini, artinya proses procure to pay sudah selesai dijalankan teman-teman. Semoga video ini dapat membantu proses teman-teman menjalankan procure to pay di Odoo. Terima kasih dan semoga membantu.